Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya. Jadi pada hari ini ya kita ketemu lagi ya. Belum bosan ketemu Bante ya. Nah, jadi hari ini Bante rencana gak mau jawab pertanyaan ya. Karena banyak pertanyaan yang menuju ke paranormal activity. Ya, jadi hari ini kita selesaikan Tirokuda Sutta. Nah, jadi biar besok kalau ada waktu baru jawab pertanyaan Anda ya. Nah, sekarang yang kita akan baca kembali Tirokuda Sutta di bait yang ke 8, 9, 10 dan 11 ya. Nah, mungkin Cisusi ya silakan. Ia banyak memberi kepadaku. Ia telah bekerja untukku, dan ia adalah sanak keluargaku, temanku atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal, sambil mengenang apa yang telah mereka lakukan. Bukan tetesan air mata, bukan juga ratap tangis, bukan pula semua jenis berkabung dapat menolong mereka yang telah meninggal dunia. Itulah yang selama ini dilakukan oleh para keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi, apabila persembahan jasa diberikan kepada sangga atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama, di masa datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dhamma untuk keluarga telah dipertunjukkan, dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan, dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan, dan betapa besar jasa kebaikan yang telah Anda perbuat. Ya, jadi baik kita bahas dari yang pertama ya. Ketika kita akan melakukan namanya pelimpahan jasa, tentunya kita kembali mengingat kebaikan dari orang yang akan kita limpahkan jasa, ya kan? Nah, contohnya mungkin kemarin-kemarin Anda lihat di altar di sini. Kalau yang kenal mungkin Anda bisa lihat Cilinda ya, Cilindawati. Kemarin beliau ya sakit COVID ya. Jadi beliau sempat sudah meninggal, bukan sempat lagi ya, sudah meninggal. Dan sambil mengenang apa yang sudah beliau lakukan ya. Bante tahu sekali beliau adalah waktu Panyasika ini ya, waktu Panyasika baru mau berdiri, beliau yang sumbang semua ATK ya. Jadi Anda bayangkan gunting, staples sampai hari ini, nah, itu persembahan dari Cilinda. Ya, jadi sambil kita mengenang perbuatan baik yang sudah dia lakukan, kita doakan dia ya. Jadi kita mengenang seperti ini. Bukan mengenangnya dalam hal itu jangan sembahyang seperti itu sembahyang setan, bukan. Sembahyang orang tua, sembahyang leluhur nggak mau, bilangnya sembahyang setan, tapi hartanya setan, warisannya setan mau ambil. Ya kan, rumahnya yang sudah meninggal mau diambil, ya kan, emasnya yang sudah meninggal mau diambil. Nah, tetapi keterlaluan nggak kira-kira? Oh, itu sembahyang setan, nggak mau. Ya, jadi kita jaga sebagai anak, sebagai para penerus, nggak boleh seperti itu ya. Ketika kita bilang kita mau mengambil istilahnya harta dari orang tua Anda, ya dalam batin kita juga turut berterima kasih atas kebajikan orang tua sehingga kita memperoleh misalnya rumah dan seterusnya ya. Jadi ketika kita mengenang kebaikan selama mereka hidup, ketika itu pula kita melakukan pelimpahan jasa. Ingat, dalam ajaran Buddha salah satu praktek yang penting adalah katanyu kata wedi, tahu atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, dan kita juga mau membalas kebajikan yang sudah orang perbuat kepada kita. Jadi tahu balas budi ini adalah katanyu kata wedi. Jangan waktu dulu kita masih kecil nggak bisa apa-apa ya, terus sudah besar Anda bilang, oh saya lebih hebat dari orang tua saya. Nah, itu nggak boleh.
Jadi dalam ajaran Buddha, kita harus diajarkan oleh Buddha kata nyu, kata wedi. Memang lebih penting kata nyu, kata wedi ini ketika orang tua kita masih hidup, ya, family kita, teman kita masih hidup. Ini lebih penting. Tetapi di dalam bait yang tadi, Buddha juga menstate bahwa walaupun dia sudah meninggal, kita tetap mengingat, ya, ia adalah orang yang sudah berbuat baik kepada saya, ya, mungkin dia adalah kekasihku dan seterusnya. Ya, jadi walaupun dia sudah meninggal, kita juga wajib memiliki kata nyu, kata wedi kepada mereka. Untuk apa? Untuk melakukan pelimpahan jasa, ya. Jadi poin yang dari syair yang pertama adalah kata nyu, kata wedi. Ketika kita perlimpahan jasa, kita mengingat kebajikan-kebajikan, hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh para mendiang kepada kita. Karena tanpa mereka semua, kita tidak ada hari ini. Ya, jadi kalau ada Bante kemarin dapat TikTok, ya, satu anak dia bilang, saya nggak butuh orang tua. Hah? Saya nggak butuh orang tua, katanya. Gua nggak diminta dilahirkan oleh orang tua. Saya bilang, ya, siapa yang mau pelihara kamu? Ya kan? Kita bandingkan sekarang antara cacing sama bayi. Cacing, ya. Cacing sama bayi, cacing begitu lahir, nggak dipelihara sama mamanya, dibiarin. Dia bisa makan sendiri, punya insting cari sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sebagai bayi, coba dibiarin, ya kan? Dibiarin aja 5 jam atau 6 jam sudah di situ, pipis di situ, maaf ya, nggak dikasih makan sudah nangis, kotorannya sudah satu badan di mana-mana. Kalau nggak dibersihin, ya kan? Beda sama cacing. Kalau cacing yang tadi begitu dia lahir dia bisa cari makan sendiri. Nah, kita manusia ketika kita bayi, kita lebih lemah daripada cacing yang tadi. Kita harus dirawat sehingga kasih sayang dari orang tua kepada kita lebih besar. Tanggung jawab, responsibility dari orang tua kepada kita juga lebih besar. Karena manusia, kita bilang ya, ketika kita lahir kita sangat-sangat lemah. Kita sangat lemah. Ya kan? Coba kalau kita lihat misalnya kucing melahirkan. Ya kan, dia cuma dibutuhin, ya udah dikasih apa istilahnya, disusui. Setelah itu udah dia bisa cari makan sendiri, dia nggak perlu mandi, dia bisa buang air sendiri dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa. Kalau nggak dipakai pampers, ya kan, itunya di mana-mana dan seterusnya. Jadi inilah kita bilang bahwa kita harus mengingat kebajikan dari orang lain. Ya, dan masalahnya orang lain di sini, orang tua kita, leluhur kita, mereka bukan hanya di alam kita sekarang. Misalnya saya punya papa mama, kakek nenek, buyut, selesai. Bukan, tetapi yang harus kita ingat adalah makhluk-makhluk yang di kehidupan sebelumnya. Orang tua kita di kehidupan sebelumnya, dan sebelumnya. Karena kenapa? Selama kita hidup, selama itu pula ada orang yang baik terhadap kita. Dan sekarang kita yang sudah mengenal Dhamma ini, kita juga melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mereka semua. Ya. Jadi ada satu cerita untuk ayat ini, dibilang bahwa satu Brahmana sangat sakti ketemu dengan Buddha. Kemudian Brahmana ini berkata sama Buddha, ya, Buddha, saya sakti. Saya bisa melihat papa mama saya yang sudah meninggal lahir di alam surga. Saya bisa tahu kakek nenek saya lahir di alam surga. Nah, sekarang buat apa saya melakukan pelimpahan jasa? Bukankah mereka yang sudah di surga tidak menerima pelimpahan jasa dari saya? Buddha tersenyum dan Buddha bilang, wahai Pertapa, benar bahwa orang tua kamu saat ini yang sudah meninggal lahir di surga. Kakek nenek yang sudah meninggal juga lahir di surga. Tetapi Pertapa, masih ada orang tua di kehidupan kamu yang sebelumnya, dan sebelumnya.
mereka semua belum lahir di alam surga. Oleh karena itu, tetaplah berbuat baik dan lakukanlah pelimpahan jasa. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu, sekarang Bante tanya, siapa yang tahu orang tua kita lahir di surga? Nggak ada yang tahu orang tua kita lahir di surga atau belum ya. Tetapi yang kita tahu sekarang adalah kita berbuat baik dan lakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Toh nggak rugi, ya kan? Nggak ada ruginya buat Anda dan saya untuk berbuat baik, nggak rugi. Kemarin Bante sudah kasih contoh, kenapa? Kita yang belajar, kita yang ujian, kita yang dapat nilai. Pelimpahan jasa hanya telepon, papa, mama, saya dapat nilai bagus, dan mereka sudah happy. Jadi, perbuatan baik yang kita lakukan tidak membawa kerugian secara materi, moral, dan waktu bagi Anda, enggak. Tetapi kebajikan yang kita lakukan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, yang kita share hanya 1/6 dari kebajikan kita. Ya, jadi tetaplah berbuat baik sambil mengenang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dan seterusnya. Nah, selanjutnya di paragraf berikutnya juga di state bahwa bukan dengan cara berkabung dan seterusnya kita kayak merayakan orang yang telah meninggal, bukan Bapak Ibu. Upacara berkabung, Anda kasih orang makan-makan, bukan seperti itu. Kita merayakan orang yang sudah meninggal, ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi di situ disebutkan bahwa kita berdana kepada Sangha atas nama mereka yang sudah meninggal. Ya, poin sebelumnya di sini adalah upacara-upacara sembahyang yang kita lakukan yang selama ini secara tradisi, mungkin ya namanya tradisi ya, kita masih ikutin, tetapi bukan seperti itu yang bisa membawa bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, jadi jangan sampai kayak kemarin Bante bilang, kenapa umat Buddha ini hari lebih sedikit? Karena kenapa? Orang umat Buddha sekarang selalu berpikir, kalau dia masih umat Buddha, terutama yang tradisional, dia akan berpikir bahwa kalau orang meninggal modalnya gede. Ya kan? Modalnya gede, kenapa? Harus beli rumah-rumahan, ya kan? Sedangkan saya makannya terbatas. Harus beli mobil-mobilan, pembantu-pembantuan, ya kan? Semuanya harus dibeli untuk hanya dibakar. Bayangkan ya. Kurang lebih kalau satu paket saya rasa 20-30 juta tuh ada. Sedangkan sehari-hari kita nggak mampu. Jadi kalau beragama Buddha itu susah. Ya, bukan seperti itu. Jadi makanya Buddha bilang di sini bahwa bukan jenis segala berkabung, bukan. Tetapi bukan segala jenis berkabung yang dapat menolong para leluhur yang sudah meninggal. Tetapi kembali lagi bahwa yang dapat menolong para leluhur yang sudah meninggal adalah bagaimana kita mempersembahkan kepada Sangha atas nama mereka. Ya, upacara jenis berkabung Bante sudah bahas kemarin tentang kertas dan seterusnya. Hari ini Bante mau kasih tahu Anda cerita lucu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau cerita hantu kan nggak apa-apa ya. Biar Anda nggak tidur nanti malam. Jadi ada satu cerita, waktu dulu kita masih umat. Ya, saya sama satu teman saya, Ko Aciang ya namanya. Dia jago tulisan Mandarin. Jadi kalau weekend kita biasa dipanggil sama suhu kan, ayo ke rumah Abu, nanti tulis. Jadi ditulis di guci kan, tulis bahasa Mandarin gitu. Misalnya namanya siapa, ditulis, diukir gitu kan, Mandarinnya apa. Satu ketika kita ke rumah Abu, ya namanya orang ya, kalau ketika dari kremasi kan bawa ke situ masih nangis-nangis, masih sedih. Nah terus sudah gitu kan taruh. Nah hari keberapa kan datang lagi untuk masukin ke dalam kotaknya kan, kotak abunya. Nah jadi pas kasih masuk di kotak abu, dia taruh handphone. Jadi ada bawa HP, dia masukin ke HP. Dia masukin HP di kotak abu.
Terus anaknya yang gede bilang, ya nggak apa-apa lah, itu handphone taruh di situ aja, karena kan abis ini saya masih mau lanjut S2 saya di Amerika. Ya, jadi kalau biar papa lagi kangen bisa telepon katanya. Oh, kita kan namanya kita masih anak kuliahan. Oh iya ya kok ya, iya iya. Terus saya bilang ke engkonya, saya bilang, kok tapi jangan taruh situ. Nanti kalau engkau taruh HP di situ, kalau bukan orang lain kan juga datang kan, namanya rumah abu kan tempat umum, takutnya diambil orang, hilang. Dia jawab dengan santai, oh nggak apa-apa sih, kalau hilang nggak apa-apa. Itu kan HP-nya HP dummy. Ya, jadi HP dummy ya. Anda tahu kalau HP dummy di toko-toko counter handphone, ya HP pajangan maksudnya, bukan HP asli. Jadi kalau hilang juga nggak apa-apa. Terus saya pikir-pikir dalam hati ya, aduh, anak S2 ya kan, sekolah di Amerika, HP dummy ditaruh di rumah abu, buat apa dia bilang tadi? Buat kalau papa kangen bisa telepon dia di Amerika. Kebayang nggak Anda ya? Ya kan? Nggak perlu pakai HP kalau zaman sekarang mah, anak baik aja kalau dia mau telepon Bante, dia cari orang yang punya nomor Bante, telepon ke Bante. Lebih pintar. Ya. Jadi jangan seperti itu juga kitanya ya. Jadi ya, upacara-upacara seperti ini tentunya tidak membawa kebahagiaan lebih bagi para mendiang ya. Nah, berikutnya poin ketiga adalah, tetapi bila diberikan atas nama leluhur kepada Sangha, maka bisa menolong mereka dalam waktu yang lama. Begitu Anda mendengar ini, Anda langsung senang, asik. Pokoknya kalau ada hari orang tua punya hari besar, sudah, pokoknya kasih Bante aja urus. Bukan gitu juga ya. Ya, terus terang bukan gitu juga. Jadi jangan Anda pikir nggak apa-apa. Yang penting kalau ada cengbeng atau bulan 7 ya, cietpan gitu. Pokoknya bawa ke wihara aja namanya, daftar, sudah bayar, sudah jamin. Pokoknya orang tua saya lahir di alam surga. Juga bukan begitu ya, sorry. Ini bukan tiki ya. Kita bukan tiki, bukan spesialis kirim arwah ke surga, enggak. Ya. Jadi jangan Anda pikir oh pokoknya sudah bayar beres. Ya kan umat Buddha gitu kan. Lu kira bisnis, enggak bisa, sorry ya. Jadi jangan sampai Anda berpikir wihara-wihara itu menerima dana Anda dan bisnis ya, kirim nama ke surga. Enggak. Yang Buddha maksud di sini bagaimana Sangha menolong orang tua Anda. Ya, bagaimana Sangha menolong orang tua Anda? Di sini ada beberapa syarat. Jadi bukan cuma pikir yang penting transfer, masukin nama, beres. Enggak. Ada beberapa syarat. Syaratnya apa? Ketika Anda melakukan persembahan, Bapak Ibu, ketika Anda melakukan persembahan ada syarat kan? Dalam Anguttara Nikaya disebutkan ada 3 syarat dari Anda, ada 3 syarat dari kami penerima. Oke, yang pertama dari Anda dulu lah ya. Dari Anda ketika memberi barang kepada kita, sebelum memberi bahagia ya, saat memberi bahagia, pulang setelah Anda memberi masih bahagia. Ini dari sisi Anda. Dari sisi kami, ketika kami menerima, kami nggak boleh serakah. Misalnya, oh ini makanan enak, ini nggak enak, nggak boleh. Semua makanan sama, nggak boleh bilang, oh yang ini enak, yang ini hocia, yang ini boh hocia, nggak boleh. Pokoknya semua harus diterima ya. Yang kedua, kita tidak boleh milih-milih. Kalau tadi kan barang, tidak boleh memilih-milih dari pemberi. Oh umat yang ini lagi ciong sama gua nggak mau terima makanan dia, nggak boleh. Tidak boleh ada kebencian di situ. Semua umat harus sama, ya. Dan yang ketiga, kita menggunakan barang Anda dengan sehati-hati mungkin, ya. Kita menggunakan ini dengan tanpa keserakahan yang berlebih. Baru dibilang 3 kualitas Anda, 3 kualitas kami, baru kebajikan ini fulfill, bagus.
Ya, jadi bukan main transfer terus pikir, oh udah beres Bante, ya udah see you ceng beng tahun depan. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Oke, bukan seperti itu. Jadi Anda jangan pikir ini apa ya, heaven apa, jasa pengiriman ke surga, bukan ya. Iya, bukan calo, kasihan ya, bukan calo, bukan makelar di sini ya. Ini yang Anda harus ingat, tolong ini diingat. Kenapa Sangha bisa menolong orang tua Anda lebih jauh? Lebih jauh kenapa? Coba kita pikir ulang. Sangha, mereka-mereka para biku, lama, bikuni, suhu, rinpoche, kita semua yang pertama melatih diri. Yang kedua, kita semua juga rata-rata mengajarkan Anda berbuat baik. Kita juga mengajarkan hal-hal yang positif kepada generasi selanjutnya. Jadi adanya regenerasi pembabaran dhamma di situ. Oleh karena itu, ketika Anda berdana kepada Sangha, di situ adalah dibilang bahwa inilah karma baik. Sangha sendiri minimal 4 orang ya. Sangha sendiri minimal 4 orang. Dan Anda bahkan berpikir, kepada Sangha siapa saya mau berdana? Bebas ya, karena di zaman Buddha nggak ada yang namanya Sangha A, Sangha B, Sangha C, Sangha D, nggak ada. Semua adalah Sangha murid dari Buddha. Karena kenapa? Kami menerima ordinasi silsila yang fulfill dari Buddha, jalurnya sama. Oleh karena itu semua Sangha sama. Yang beda apa? Beda organisasi. Tetapi organisasi bukan membuat kita pencerahan, enggak. Jauh dari situ ya. Yang membuat kita pencerahan adalah patimokkha, bukan organisasi, bukan ya. Jadi kepada semua Sangha adalah sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Sangha setelah menerima dana Anda, kan nggak sekonyong-konyong kita sudah terima dana Anda terus udah bye-bye. Enggak kan? Tetapi Sangha pelan-pelan mengajarkan Anda. Ya kan? Sangha pelan-pelan mengajarkan Anda. Jangan lupa bikin PR. Jangan lupa pelimpahan jasa. Jangan lupa baca parita dan seterusnya. Ketika Anda melakukan 3 hal yang tadi di rumah setiap hari, otomatis Anda sendiri juga turut membantu perputaran roda Dhamma. Ketika Anda perputaran roda Dhamma, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melimpahkan jasa kepada leluhur Anda, dan Anda sendiri di rumah juga melimpahkan jasa kepada leluhur Anda. Sehingga di situ dikatakan orang tua Anda memperoleh manfaat yang besar. Ya kan? Jadi sama-sama kita melakukan kebajikan, sehingga manfaat bagi para leluhur Anda sangat besar. Di situ dikatakan sangat besar. Jadi sama-sama kita melatih diri, sama-sama kita berbuat baik, dan sama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Ya kan? Kan nggak mungkin Bante hafal nama orang tua Anda, nama leluhur Anda. Ya, kalau kita bikin kayak Patidana bisa 1000-2000 nama, bagaimana Bante hafal? Oh, ini leluhurnya si Gunawan, ini leluhurnya si Raymond. Nggak mungkin lah. Ya kan, yang ingat leluhur Anda siapa? Anda sendiri. Mana Bante ingat leluhur Anda? Ya kan, kan Bante bacanya general. Oh ya, semoga semua berbuat baik, sudah. Ya, jadi dari situ kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama kerjasama sehingga para leluhur dan semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, mereka mendapatkan manfaat kebajikan yang sudah kita perbuat. Ya, nah sekarang mengenai persembahan apa yang harus diserahkan kepada Sangha? Ya, standarnya adalah 4 ya, 4 yang kita sering baca tiap malam. 4 yaitu apa? Makanan, terus sore jubah, makanan, obat-obatan, dan rumah atau tempat tinggal. Jadi 4 ini adalah kebutuhan pokok dari yang kita bilang Sangha. Aduh Bante, kalau saya mau berdana rumah atau kuti atau apa kan mahal. Jadi bagaimana?
Empat ini digabung bisa jadi namanya satu, yaitu dana catu pacaya, dana 4 kebutuhan pokok yang Anda bisa sampaikan kepada para Bante. Bante, saya mau berdana dana catu pacaya atas nama siapa? Tolong pergunakan dana ini semaksimal mungkin, ya, begitu. Jadi itu adalah mengenai dana yang bisa Anda berikan, ya. Anda bisa berikan dana seperti itu. Nah, tentunya kami juga para biku harus menggunakan dana seperti ini dengan, tadi Bante sudah bilang, tidak boleh serakah, ya. Bahkan kami dihimbau untuk penggunaan sikat gigi itu benar-benar sudah sampai apa ya, istilah biru-birunya tuh hilang, ya. Kalau Anda kasih sikat gigi ada biru-birunya kan, itu sudah sampai pudar baru boleh ganti. Kalau ini juga cukur kumis juga sampai sudah agak tumpul baru kita boleh buang, ya. Sabun juga sampai benar-benar itu baru bisa ganti baru, ya. Jadi kita harus menggunakan dana Anda sehati-hati mungkin. Jubah juga sudah sampai benar-benar jelek baru kita boleh ganti. Jubah Bante yang ini nih, ini adalah jubah cadangan saya yang dikasih sama umat 7 tahun lalu, 2013. Nah, ini masih bagus, masih bisa pakai kan. Jubah yang asli sudah jadi selimut di atas. Jubah yang cadangan sudah jadi alas kursi. Ya, jubah sabong gitu, ya. Jadi sampai benar-benar hancur baru kita boleh destroy, buang. Jadi kita benar-benar menghargai Anda punya dana. Nggak boleh, mentang-mentang banyak ya, sikat gigi banyak, odol banyak, pakai sekali buang, nggak boleh. Ya, tetap kita akan menggunakan sehati-hati mungkin. Kalau ada baksos atau apa, biasa kita kumpulkan, bagi. Ya, biasa sikat gigi yang Anda kasih kepada saya terutama itu dikirim semua ke India. Jadi ketika kita ke India, kita banyak bagasi, semua sikat gigi kita kirim ke India. Ya, sabun yang batangan juga dikirim ke India. Kopi kirim ke India. Nah, jadi ya seperti ini kita gunakan sehati-hati mungkin. Dan namanya kita sangha, kita ada keluarga, kita lihat, teman saya di situ kurangnya apa, kita yang ada kita kasih. Nah, ini adalah sangha, ya, seperti itu. Dan yang terakhir disebutkan oleh Buddha, setelah biku mendapatkan kekuatan, ya, kekuatan dari biku ini bukan superpower, tetapi di dalam sutta ini Raja Bimbisara memberikan biku makanan, sehingga setelah makan para biku memiliki kekuatan untuk apa? Untuk melatih diri kembali, untuk bermeditasi, menjalankan sila, pergi ceramah. Sehingga setelah biku mendapatkan kekuatan, disitulah betapa besar pahala yang telah Anda berikan. Di situ. Nah, jadi ini adalah Tirokuda Sutta yang Buddha babarkan kepada Raja Bimbisara untuk mengenang leluhur dari Raja Bimbisara yang terlahir dalam 3 Buddha sebelumnya di zaman Buddha Pusa. Mereka karena keiri hatian, kebencian, ketidakyakinan menyebabkan mereka berbuat jahat kepada Buddha Pusa, sehingga mereka harus terlahir di neraka dan alam peta hingga raja ketemu dengan Raja Bimbisara. Oleh karena itu, kita yang sudah menemukan ajaran ini, Dhamma, usahakan dalam hidup kita penuh dengan kesadaran, Bapak Ibu, penuh dengan kesadaran sehingga kita sadar benar bahwa ini perbuatan yang layak saya lakukan, yang ini perbuatan yang tidak layak yang saya perlu hindari, ya, sehingga kualitas kebajikan yang ada dalam diri Anda, kualitas kebudayaan yang ada dalam diri Anda lama-lama semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Ya, untuk menambah kebajikan Anda, hari ini kita akan melakukan